Bisa mendengar suara saya? Apa di mute ya Mas Heru ya? Di mute semua ya? Semua ya, Bu. Oke. Bapak Ibu peserta, mohon perhatiannya sebentar. Mohon dapat mengganti format nama menjadi nama lengkap dan institusi. Terima kasih. Baik, kita mulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan, saya Dr. Sudaryana, Koordinator Pengakuan Kualifikasi Direktorat Belmawa Ditjen Dikti. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Diah Ismayanti, MED, Kepala Biro SDM Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Aris Junaidi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, tim pakar RPL, Pak Agus Nugroho, Pak Uuf Braja Widakda, Pak Haryadi Sumardi, dan Pak Dwi Susanto. Dan teman-teman dari Biro SDM, serta teman-teman dari Sub Pengakuan Kualifikasi, terima kasih sehingga terlaksananya acara pagi ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, terima kasih telah bergabung di link Zoom pagi ini pada acara BIMTEK kepada peserta RPL untuk fasilitasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu hadirin, meningkat ke acara selanjutnya. Ini acara pokok, paparan dari tim pakar yang akan dipandu oleh Ketua Tim Pakar RPL, kepada Bapak Agus Nugroho STMT, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, baik di tim direktorat maupun tim pakar dan Bapak Ibu sekalian peserta RPL. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian adalah satu kegiatan di weekend kita, tetapi weekend kita pagi ini adalah penuh makna, begitu seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi, bahwa pagi ini kita akan melakukan kegiatan BIMTEK atau sosialisasi untuk rekognisi pembelajaran lampau dalam rangka pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil seleksi tahun ajaran 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian peserta RPL, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini atas dasar surat dari Kepala Biro SDM Kemdikbud yang menyatakan tentang hasil seleksi PPK pada tahun anggaran 2019, di mana pada syarat dan ketentuan jabatan yang dituju oleh Bapak Ibu sekalian itu memiliki syarat kriteria tertentu. Sehingga Bapak Ibu sekalian pada pagi ini perlu kemudian untuk menindaklanjuti hasil seleksi tadi, Bapak Ibu sekalian perlu untuk dibuat yang namanya kegiatan RPL, di mana nanti RPL ini akan membantu Bapak Ibu sekalian di dalam melanjutkan proses hasil seleksi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini nanti ada 2 ruang lingkup yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti dapat diikuti, dapat dicermati, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti ketika mengikuti kegiatan RPL ini atau rekognisi pembelajaran lampau nanti, Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti di dalam
ruang lingkupnya pada kegiatan pagi ini yang seperti kami sampaikan. Yang pertama adalah nanti kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang rekognisi pembelajaran lampau, dasar hukum, tujuan, sasaran, dan seterusnya. Kemudian nanti pada poin yang ketujuh itu nanti adalah terkait untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengikuti kegiatan RPL ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sesi kita cukup panjang begitu, terutama untuk yang panduan. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian saat ini menyiapkan catatan begitu, bisa juga Bapak Ibu sekalian nanti menyanding laptop ataupun komputer sehingga nanti ada beberapa poin yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa praktekkan langsung begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah komitmen daripada Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Aris Junaidi, dengan membentuk tim, kemudian memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk tindak lanjut hasil seleksi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang rekognisi pembelajaran lampau, kita sudah mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang mendengar, memahami tentang RPL. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa RPL ini adalah memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian peserta RPL, dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan yang berharga yang sudah dimiliki. Artinya dalam konteks kepentingan Bapak Ibu sekalian, ya, ada syarat dan ketentuan di dalam jabatan yang akan Bapak Ibu sekalian isi, itu menghendaki syarat dan ketentuan tertentu. Sehingga Bapak Ibu sekalian dalam ini Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu memfasilitasi ya perguruan tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan budaya mutu melalui pengakuan capaian pembelajaran tenaga kependidikan. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu sekalian peserta RPL begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 dasar hukum Bapak Ibu sekalian sebagai landasan kami begitu untuk membantu Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan RPL untuk menempati jabatan tersebut. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian itu adalah Undang-Undang Nomor 14 begitu Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi begitu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012, kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian ada Peraturan Presiden 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang diisi oleh pegawai PPK begitu. Kemudian ada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B SK 2017 tentang pedoman tata cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian yang nomor 10 adalah surat keputusan Kepala Biro SDM Kemdikbud nomor sekian begitu tentang peserta rekognisi pembelajaran lampau untuk calon pegawai pemerintah dengan kontrak hasil seleksi tahun anggaran 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian tujuan RPL nanti Bapak Ibu sekalian itu adalah memberikan pengakuan terhadap dalam hal ini yang
terhadap peserta RPL itu terhadap pendidikan formal maupun non formal Bapak Ibu sekalian beserta pengalaman kerja yang nanti akan kami setarakan dengan level KKNI, di mana level KKNI ini nanti akan menjadi syarat jabatan yang Bapak Ibu sekalian tuju, di mana nanti pesertanya Bapak Ibu sekalian itu sudah tertera di dalam surat keputusan Kepala Biro. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian ini adalah memberikan pengakuan kualifikasi SDM di lingkungan Kemdikbud, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah dilakukan rekognisi, Bapak Ibu sekalian nanti dapat menempati posisi jabatan, sehingga nanti dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan produktivitas dan budaya mutu pada perguruan tinggi yang Bapak Ibu sekalian penempatannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini adalah sasaran untuk RPL, itu sudah ditetapkan melalui SK, begitu, surat keputusan Kepala Biro tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi bahwa untuk jabatannya ini adalah jabatan-jabatan yang tertera di dalam kelompok ini. Ada arsiparis terampil, ada pustakawan terampil, ada pustakawan ahli Pratama, pustakawan ahli muda, pustakawan mahir, perencana ahli Pratama, pranata komputer ahli Pratama, pranata laboratorium terampil, pranata hubungan masyarakat ahli Pratama. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, pesertanya ini adalah peserta yang sudah ada di dalam surat keputusan dan kemudian untuk jabatan yang sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita nanti begitu, kami akan mohon betul ini dicermati Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan membantu bimbingan teknis Bapak Ibu sekalian. Itu nanti tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Bagi yang untuk yang tanggal 8 Bapak Ibu sekalian itu misalkan ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian tanyakan dari hasil BIMTEK yang pertama ini Bapak Ibu sekalian bisa kemudian datang lagi begitu untuk besok begitu nanti akan disampaikan undangannya begitu. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memahami secara penuh hasil BIMTEK ini Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan registrasi nanti. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian ini adalah registrasi dan self-assessment. Bapak Ibu sekalian adalah diminta untuk mengukur kemampuan dan kapasitas serta kompetensi Bapak Ibu sekalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sajikan melalui sistem ini nanti. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan antara registrasi dan self-assessment itu waktunya kurang lebih 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Saya pikir ini waktu yang relatif cukup begitu bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon nanti segala sesuatunya nanti akan kita pandu di dalam sistem IT, namun nanti Bapak Ibu sekalian ada beberapa dokumen yang nanti perlu Bapak Ibu sekalian siapkan. Nanti di dalam penjelasan berikutnya akan nampak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hasil penilaian Bapak Ibu sekalian itu nanti akan dinilai oleh tim penilai RPL, begitu kami nanti juga akan melakukan BIMTEK-nya. Kemudian nanti akan kami lakukan finalisasi hasil dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir kami akan menyatakan yudisium, akan melakukan yudisium. Apakah Bapak Ibu sekalian dinyatakan kompeten atau tidak. Sehingga Bapak Ibu sekalian harapan kami nanti di dalam mengisi self assessment Bapak Ibu sekalian betul-betul membaca, mencermati dari poin-poin yang ditanyakan di dalam self assessment tersebut sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti dalam menjawab Bapak Ibu sekalian, ini memang kita buat sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Begitu karena kita harus melakukan assessment untuk sekitar 377 calon pegawai PPK ini. Sehingga ini kita buat sedemikian rupa simpel untuk mudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, namun Bapak Ibu sekalian mohon Bapak Ibu sekalian serius dan hati-hati di dalam menjawab pertanyaan yang ada di dalam self assessment. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang melatar belakangi kegiatan RPL untuk calon pegawai di lingkungan Kemdikbud.
Nah, untuk selanjutnya ini nanti akan disampaikan oleh Mas Dwi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti sistem IT untuk menyelesaikan baik registrasi maupun self-assessment. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di QA, kemudian nanti akan kita jawab di akhir begitu. Terima kasih. Mungkin waktu selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Dwi untuk memandu bagaimana peserta RPL nanti bisa mengikuti step by step atau tahapan di dalam sistem RPL ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Dwi. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, di sini saya akan share terkait dengan sistem yang sudah kami siapkan untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan usulan RPL-nya. Nanti di presentasi ini saya mungkin tidak akan full menampilkan PPT, jadi mungkin langsung saya demokan ya, saya tunjukkan nanti sistemnya, harapannya bisa memudahkan dalam memahami Bapak Ibu terkait dengan sistem ini. Nah, sistem yang kami siapkan ada di alamat yang terpampang di sini. Ya, saat ini sudah live, jadi sudah bisa diakses, yakni pppk-rpl.kemdikbud.go.id. Nah, di slide-slide berikutnya ini berisi tahapan apa saja yang harus dilalui. Nah, nanti bahan ini bisa Bapak Ibu download di website PPPK tersebut ya. Dan di presentasi pagi hari ini saya langsung tunjukkan saja caranya. Apabila nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan ataupun mungkin terlewat atau mungkin lupa terkait langkah apa saja yang bisa yang harus dilakukan, nanti bisa cek kembali di PPT yang sudah bisa Bapak Ibu download saat ini juga ya. Nah, baik, saya langsung pindah ke halaman websitenya. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah tampilan dari website yang sudah kami siapkan untuk membantu Bapak Ibu dalam melengkapi usulannya. Ya. Materi yang kami sampaikan di pagi hari ini sudah bisa Bapak Ibu download di menu ini. Tapi mohon untuk saat ini kita fokus dulu di sini, karena memang tahapannya ada beberapa yang harus Bapak Ibu lewati. Ya, sehingga saya minta tolong Bapak Ibu semua fokus dulu di sini. Baik, di sini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu cermati, mulai dari alur dan lain-lain. Ya. Tapi langkah utama yang perlu Bapak Ibu lakukan saat membuka website ini adalah dengan klik menu mendaftar ini. Nah, menu mendaftar ini nanti kami meminta Bapak Ibu memasukkan alamat, nomor RPL dari Bapak Ibu sekalian yang informasinya Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor tersebut. Ya. Kemudian nomor tersebut bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Ya. Oke, misalnya ini saya membuat sebuah nomor dummy, tapi dengan jumlah digit yang sama dengan yang nomor Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu miliki. Nah, semua data dari Bapak Ibu sudah kami import ke sistem ini, sehingga kalau nomor Bapak Ibu benar, maka akan langsung muncul datanya. Contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah nomor yang tadi saya masukkan, karena terdeteksi nomor tersebut valid, ya, maka akan langsung muncul nama saya. Ini sudah nggak bisa diedit, karena memang mengacu dari data yang sudah kami peroleh sebelumnya, tapi ini data dummy. Kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan beberapa informasi lainnya. Yang pertama berupa email. Ya. Email nanti kami perlukan misalnya untuk komunikasi yang mungkin nanti kaitannya dengan kebutuhan atau mungkin ada tambahan dokumen atau lainnya. Ya, nanti bisa kami informasikan di email tersebut. Ya. Baik, misalnya saya tuliskan seperti ini, kemudian silakan dituliskan nomor HP-nya. Nomor HP-nya ini juga nanti penting kaitannya dengan komunikasi kita nanti, yang bisa jadi ada update atau yang lain. Kemudian username, username ini juga penting, karena nanti ini yang Bapak Ibu gunakan untuk login. Ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu meng-create username. Ya. Dalam hal ini usahakan tidak ada spasi, dan pastikan yang paling mudah diingat. Ya. Kalau usul saya, ya rekomendasi saya mungkin
bisa huruf kecil semuanya dan jangan ada spasi biar mudah ingat. Jadi misal saya buat seperti ini. Kemudian di sini kami menyediakan 2 kotak password untuk memastikan bahwa Bapak Ibu tidak salah atau tidak lupa dalam mengetikkan password. Ya. Misal ini saya ketikkan karena data dummy saya sebutkan nggak apa-apa, misal admin 2020 dengan huruf A-nya besar. Ya. Nah, kemudian nanti di sini akan mendeteksi apakah password yang Bapak Ibu tuliskan itu sudah sama atau belum. Ya. Ini tujuannya agar Bapak Ibu tidak lupa passwordnya. Kemudian bisa apabila isiannya sudah lengkap semua, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar sebagai pengusul. Ya. Nanti akan muncul informasinya bahwa user Dwi RPL sudah berhasil dibuat. Ya. Nah, apabila muncul informasi seperti ini, artinya akunnya Bapak Ibu semua sudah aktif ya dan bisa langsung dapat digunakan. Jadi misalnya saya login di sini karena tadi sudah saya buat dan saya save, jadi muncul di sini Dwi RPL. Kemudian nanti silahkan diketikkan passwordnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu login. Maaf sebentar, ini kok munculnya ini. Bentar. Nah, ini saya kembali ke sini. Ini tadi ada yang error. Bentar. Oke, jadi nanti munculnya adalah informasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung login dan mendapatkan informasi yang harus dilengkapi. Bentar, ini saya matikan dulu. Mohon maaf sebentar, tadi ada yang terlewat. Saya stop dulu sebentar. Saya matikan dulu datanya tadi biar yang muncul di peserta itu adalah yang harus diisi. Ini mohon maaf tadi ada yang terlewatkan sehingga anunya double. Ya. Oke, saya share kembali hasilnya biar Bapak Ibu. Oke, sebentar saya share kembali. Baik, apabila Bapak Ibu sudah login tadi, ya sudah berhasil login tadi, maka Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi ini, ya, untuk melengkapi ini. Ya. Untuk melengkapi ini, jadi di sini Bapak Ibu kami minta, kalau tadi nomor HP-nya sudah dimasukkan, kemudian alamatnya sudah dimasukkan, maka data Bapak Ibu juga langsung masuk di sini, bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, misalnya Dwi Susanto ini, dia yang dituju adalah jabatan ini. Ya, ini sudah nggak bisa di otak-atik lagi, karena berdasarkan data yang sudah kami peroleh sebelumnya dari Biro SDM. Ya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu lengkapi dulu ya informasinya. Kalau sudah nanti bisa langsung disimpan, pastikan informasinya sudah berhasil disimpan. Ya. Kemudian berikutnya silakan diupload fotonya ya. Jadi untuk upload foto ini ya kami merekomendasikan adalah foto yang menunjukkan wajah Bapak Ibu dengan jelas ya. Tujuannya nanti untuk tim penilai bisa tahu bahwa yang kami nilai itu yang mana orangnya, ya. Sehingga silakan bisa diunggah di sini, misal seperti ini, nanti akan muncul hasil unggah fotonya. Kemudian berikutnya riwayat pekerjaan setelah upload foto selesai, silakan Bapak Ibu mengisi riwayat pekerjaan. Ini kami sediakan pilihan informasi tahunnya adalah 5 tahun terakhir. Ya, jadi misal Bapak Ibu tahun 2017 memiliki atau sebagai staf perpustakaan. Nah, di sini di bagian keterangannya silahkan diisi 5 tugas pokok pada pekerjaan tersebut. Ya, Bapak Ibu rasanya sudah untuk masing-masing pokok pekerjaannya sudah sangat memahami apa saja yang sudah dilakukan. Ya, nanti silahkan dituliskan di sini terkait dengan pokok-pokok tugas di pekerjaan tersebut. Nah, ini karena saya bukan pustakawan, jadi saya tuliskan seperti ini. Ya. Jadi nanti ini silakan disimpan, ya, riwayat pekerjaannya. Nanti akan muncul di sini riwayat pekerjaan sesuai dengan tahunnya yang Bapak Ibu tuliskan.
Apabila ada kesalahan, ya kami biar cepat langkahnya tidak kami sediakan editing, langsung bisa dihapus dan di entry lagi, ya karena entry apa itu kolom inputnya juga tidak banyak. Nah, apabila riwayat pekerjaan ini dirasa sudah diisi semua, ya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu atau riwayat pekerjaan Bapak Ibu selama 5 tahun terakhir, ya bisa kemudian geser ke tahap berikutnya, yakni riwayat sertifikasi atau pelatihan, bisa lewat menu navigasi atas atau yang di bawah ini, sama saja. Ya. Jadi kami sediakan navigasinya ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyelesaikan ini. Oke, berikutnya untuk sertifikasi dan atau pelatihan ini juga kami sediakan informasinya selama 5 tahun terakhir, ya. Misalnya informasi seperti ini, jadi misalnya silakan disediakan informasinya, penyelenggaranya siapa atau pemberi sertifikasinya siapa, misalnya sertifikasi pustakawan dari BNSP misal seperti ini. Kemudian silahkan sertakan dokumen buktinya. Ya, mungkin tadi sempat muncul foto-foto itu tadi karena saya nemu foto yang mana aja yang saya upload di sini, yang biar enteng ya. Jadi silahkan di-upload bukti-buktinya di sini. Ya. Kemudian silakan disimpan. Nah, nanti akan muncul informasinya di sini, riwayat sertifikasi atau pelatihannya beserta buktinya yang bisa Bapak Ibu download untuk dicek kembali apakah sudah benar ini bukti yang saya lampirkan, ya. Kalau salah mungkin bisa dihapus, ya, dan bisa di inputkan lagi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait tahunnya. Bapak Ibu tidak perlu mengisinya secara urut, ya, baik yang riwayat pekerjaan atau riwayat sertifikasi ini, karena memang secara sistem sudah kami sorting berdasarkan tahunnya. Jadi misalnya Bapak Ibu lompat-lompat, saya ingat yang 2018, kemudian setelah itu saya ingatnya yang 2015. Bapak Ibu isi dulu saja, nggak apa-apa, nanti sistem yang akan mengurutkan. Jadi tidak perlu secara kronologis diurutkan di sini pada saat proses inputnya, nanti sistem yang akan melakukan pengurutan sendiri berdasarkan tahunnya, mulai dari yang 2020 sampai ke bawah sampai 2015. Nah, apabila riwayat sertifikasi atau pelatihan ini sudah selesai, ya, silakan lanjut ke berikutnya, yakni untuk penghargaan. Ya. Nah, untuk penghargaan juga sama, 5 tahun terakhir, ya. Kemudian silakan nanti dituliskan penghargaannya itu berupa apa, kemudian silakan dituliskan penyelenggara atau pemberi penghargaan tersebut dari pihak mana, ya. Jadi biar informasinya bisa kami dapatkan penghargaan dari siapa dan levelnya seperti apa, ya. Misalnya dan di sini pun juga kami minta untuk disertakan bukti penghargaannya. Ya. Silakan nanti diunggah. Nah, ini bisa berupa file PDF, JPG, PNG, ya, ukuran maksimalnya 2 MB per filenya. Ya. Dan ini sama juga untuk setiap isian tadi sistem yang nanti akan melakukan sortingnya berdasarkan tahunnya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk yang penghargaan. Kemudian apabila riwayat pekerjaan sudah selesai, riwayat sertifikasi sudah selesai, kemudian penghargaan sudah penuh, ya. Nah, kemudian masuk ke kegiatan. Nah, di sini mungkin perlu saya infokan lagi bahwa sistem ini selalu menyimpan setiap kali Bapak Ibu ngeklik simpan. Jadi Bapak Ibu misalnya ternyata saya hari ini baru hanya bisa ngisi riwayat pekerjaan, nggak masalah, setelah itu mungkin logout, ya, mungkin mengumpulkan yang lain, ya, kemudian login lagi, itu nanti bisa dilanjutkan, ya. Tapi memang setiap kali nanti Bapak Ibu login, nanti tetap kembali di halaman depan ini, nanti silakan Bapak Ibu cek yang belum diisi yang mana, misal seperti ini, oh ya ini yang kegiatan yang belum saya isi, saya lanjutkan misalnya yang kegiatan, sama juga dengan tadi, kegiatan yang berkontribusi ini kegiatan apa? Misal saya profesinya sebagai pustakawan, saya mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian di bagian keterangannya silahkan Bapak Ibu isi kewajiban pada tugas atau kewajiban pada kegiatan tersebut apa. Misal saya selaku pustakawan, saya bertugas melakukan misal sorting dan indexing pada koleksi yang dipamerkan dan seterusnya. Jadi silakan dideskripsikan tugasnya tersebut biar nanti tim penilai juga tahu bahwa
yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan ini apa, seperti itu. Nah, untuk informasi riwayat pekerjaan, sertifikasi, penghargaan, dan kegiatan sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah mengupload dokumen. Nah, di sini kami meminta Bapak Ibu mengupload ada 4 jenis dokumen, ya. Jadi yang pertama, yakni ijazah saat masuk sebagai pegawai, ya nanti silahkan ini Bapak Ibu pilih. Kemudian kalau ada yang perlu diinformasikan di sini keterangannya silahkan, ya. Kemudian silahkan dipilih filenya untuk diupload karena ini berupa ijazah. Kami menyediakan tipe filenya juga sama, PDF, JPG ataupun PNG, bisa Bapak Ibu upload, ya. Seperti ini. Nah, nanti dokumen yang sudah Bapak Ibu upload nanti akan muncul statusnya di sini sudah, ya, dan kami sediakan link untuk menghapus apabila dirasa ini keliru, ya. Nah, di pilihan yang diupload nanti akan berkurang karena ada satu yang sudah diupload, maka pilihannya akan berkurang. Jadi kami hanya menyediakan satu kali upload untuk setiap jenis dokumen, ya. Sehingga nanti kalau mungkin dokumennya ada beberapa lembar, silakan dijadikan satu file terlebih dahulu, ya. Kemudian ada beberapa dokumen terakhir, ijazah terakhir, sertifikat pengantar profesi, surat komitmen pimpinan, dan lain-lain. Nah, mengenai nanti apabila ada pertanyaan terkait jenis-jenis dokumen nanti bisa kita bahas setelah kami menyampaikan urutan proses yang harus Bapak Ibu lakukan ini. Nah, apabila semua isian ini sudah benar, ya, maka langkah terakhir yang Bapak Ibu lakukan untuk melengkapi ini, ya, adalah melakukan finalisasi. Nah, di sini kami perlu mengingatkan bahwa apabila Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengganti-mengganti atau merubah lagi yang isian Bapak Ibu sebelumnya. Maaf. Misalnya yang penghargaan, kegiatan, dan lain-lain ini tidak bisa Bapak Ibu rubah lagi apabila Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi. Seperti itu. Sebentar. Ya, mohon maaf, saya minum dulu tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi di bagian finalisasi ini kami sertakan teks yang perlu Bapak Ibu baca yang mengingatkan bahwa apabila langkah ini sudah dilakukan, maka nanti Bapak Ibu tidak dapat lagi mengganti informasi yang sudah Bapak Ibu masukkan di sini lagi. Ya. Nah, selain itu, apabila Bapak Ibu tidak melakukan finalisasi, maka nanti Bapak Ibu juga tidak bisa kami lakukan ke tahap berikutnya, yakni penilaian. Karena untuk bisa melakukan untuk bisa dinilai oleh tim penilai, maka Bapak Ibu harus melakukan finalisasi dan mengisi self-assessment. Nah, link untuk mengisi self-assessment tersebut itu baru akan muncul apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses finalisasi. Ya, jadi saya contohkan di sini, saya lakukan finalisasi. Oke, maka tampilannya akan berubah, ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah tidak muncul lagi step by step-nya yang di atas tadi. Ini akan kami tampilkan dashboard yang berisi rekap dari isian Bapak Ibu semuanya, mulai dari biodata, riwayat pekerjaan, dan seterusnya sudah yang Bapak Ibu isi tadi. Ya. Nah, di sini langkah berikutnya, setelah Bapak Ibu menyelesaikan keseluruhan isian tadi, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan self-assessment ini tadi. Kami deskripsikan di sini apa yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, terkait dengan tujuan dari self-assessment ini nanti untuk apa, dan seterusnya. Pastikan Bapak Ibu membaca dulu sebelum melakukan self-assessment ini nanti. Ya, apabila sudah dibaca dan dipahami, silahkan menyatakan dengan klik ini, ya, saya telah membaca dan menyetujui, kemudian melakukan self-assessment. Ya. Nah, tampilannya juga akan berubah. Nah, di sini adalah link untuk melakukan self-assessment. Nanti bisa Bapak Ibu klik, nanti akan muncul sebuah form yang akan Bapak Ibu perlu isi, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan profesi atau jabatan yang Bapak Ibu tuju. Nah, di sini kami meminta dokumen pendukung yang lain, ya, yakni dokumen pendukung yang sebagai bukti terkait dengan isian Bapak Ibu di self-assessment. Ya, di sini ada, misal karena saya ini
saya tadi salah memahami sebagai pustakawan. Ternyata jabatan yang saya tuju adalah Peranata Laboratorium Pendidikan Terampil. Nah, di self-assessment itu ada beberapa pertanyaan yang mengukur kemampuan Bapak Ibu terkait dengan profesi atau jabatan tersebut. Nah, kami juga membutuhkan bukti pendukung dari isian Bapak Ibu tersebut, ya. Nah, bukti tersebut nanti jenisnya yang harus Bapak Ibu upload akan berbeda-beda tiap jabatan. Ini karena jabatannya Peranata Lab tadi akan muncul 6 jenis ini. Nanti silahkan Bapak Ibu upload di sini, tinggal memilih jenis dokumen yang Bapak Ibu upload ini yang apa, kemudian sama dengan tadi, silahkan menguploadnya. Ya, nanti akan muncul sudah. Nah, pastikan dokumen tersebut, bukti pendukung tersebut sudah Bapak Ibu upload secara lengkap. Nah, apabila ini dokumen tersebut sudah diisi semua, kemudian assessment-nya ini dalam demo ini mungkin saya nggak klik ya, nanti biar tidak terlihat pertanyaannya apa saja karena ini terrekod ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu klik ini untuk melakukan self-assessment dan buktinya ini sudah diupload semua, maka semua tahapan untuk usulan Bapak Ibu sudah selesai. Nanti kami dari panitia akan melakukan penilaian ya, sehingga nanti pastikan bahwa usulan dari Bapak Ibu sudah selesai sesuai dengan timeline yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya, sehingga nanti bisa secepatnya kami melakukan penilaian seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan terkait sistem aplikasi yang bisa Bapak Ibu akses. Ya, tadi sempat muncul error, mungkin nanti saya perbaiki sebentar. Saya kembalikan waktunya ke Bu Ana. Terima kasih. Ya, Bu Ana atau Pak Agus, monggo. Ya, terima kasih Mas Dwi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan dari step awal sampai dengan step akhir begitu, terkait dengan Bapak Ibu sekalian peserta RPL begitu. Ada 2 tahap besar Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Tahap yang pertama adalah mengisi dokumen, terkait di dalamnya juga ada portofolio, dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian melakukan self-assessment. Hanya 2 step itu saja yang kemudian dilakukan di dalam kegiatan RPL ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian nanti akan lebih banyak kita berdiskusi dan tanya jawab. Mohon izin Mas Heru atau Mas Kevin kalau ada di tempat untuk bisa memandu begitu. Mas Kevin, atau bisa langsung saya boleh deh. Mas Heru, Mas Kevin masih stay di sini? Oke. Monggo, bagus ada. Oke, Mas Kevin, mangga. Bagus. Ya, Pak Har. Kalau tidak ditampilkan juga contoh form self-assessment itu. Kalau memang mereka berhasil selesai dengan biodata kan, nanti model-modelnya yang akan muncul seperti apa sama. Itu ada slide yang mungkin Mas Dwi tadi kelupa. Ya, mungkin di stop dulu Mas Dwi. Oke, Pak. Atau Mas Dwi yang bisa, oke. Ya, saya stop saja. Oh, saya yang nampilkan ya, Mas. Di slide terakhir, Pak. Ya, saya cari dulu Pak Hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk sudah kelihatan ya Pak Ar. Untuk kok masih di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Bapak Ibu sekalian, seperti kita sampaikan tadi, ada tahap pertama adalah biodata dan riwayat pekerjaan, pelatihan, dan seterusnya yang Bapak Ibu sudah miliki. Kemudian selanjutnya adalah self-assessment. Nanti di dalam self-assessment itu tadi, Bapak Ibu sekalian, untuk akhirnya akan keluar dokumen seperti ini.
Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan ini, berarti Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan RPL dari sisi peserta, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk asesmen penilaian dari tim asesmen. Kira-kira gambarnya itu Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi penjelasan dari Pak Dwi tadi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Monggo kita langsung diskusi saja, nanti ada hal-hal yang sangat krusial nanti akan kita bantu untuk menjawab kesulitan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin yang nanti juga sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang menanyakan tentang URL-nya begitu. URL-nya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, ada di PPK rpl.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Dwi, betul Bapak Ibu sekalian, mohon dicek lagi sebelum melakukan finalisasi begitu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya, diskusi, Mas Kevin, ada dari pertanyaan yang bisa kita jawab dari HIE atau mau langsung open question? Silakan Mas Kevin. Baik Pak Agus, terima kasih. Sedari tadi saya pantau kalau pertanyaan melalui chat, hanya ada satu pertanyaan saat ini Pak. Iya. Mungkin mau kita tanggapi dulu itu, dan apabila tidak ada yang lain, kita mungkin bisa beralih ke yang mengacungkan tangan ini Pak. Ada 3 orang ini saat ini. Ya boleh Mas yang mengacungkan tangan, atau yang kalau yang di chat apa Mas pertanyaannya? Yang di chat sepertinya kurang ini juga Pak, tapi monggo langsung Pak. Sudah ditampilkan Mas Heru. Ya, apakah persyaratan untuk pendaftaran ini juga berlaku bagi staf pengajar? Jika iya, dan dokumen sertifikasi untuk penghargaan lebih dari 5 tahun. Nah, Ibu yang untuk ini kebetulan tidak ada namanya, Bapak atau Ibu yang bertanya, untuk yang sistem ini kita gunakan untuk sistem tenaga kependidikan, Ibu. Jadi saat ini baru untuk tenaga kependidikan, begitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Mas Dwi dan lain sebagainya tadi adalah untuk tenaga kependidikan. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama Pak. Kita langsung ke yang mengacungkan tangan, boleh Pak? Boleh. Ya. Lumayan, ada 5 Pak Agus. Siap. Saya mulai dari Pak Mego ya. Untuk Bapak atau Ibu dengan nama welcome, luar biasa, mohon mengganti dulu namanya sesuai format, nama dan asal perguruan tingginya. Untuk selanjutnya nanti kita, hilang. Oke, kita mulai dari Pak Suhadi, monggo, UPN Veteran Jakarta ini ya. Silakan unmute Pak Suhadi. Masih unmute. Masih mute ya. Pak Suhadi, silakan unmute. Terkadang Zoom ini memang suka agak sulit mute-unmute-nya ini. Pak Suhadi, monggo, saya sudah berikan akses untuk unmute sendiri, sementara kami masih mencoba untuk unmute. Pak Suhadi, ya silakan. Masih belum Pak. Pak Suhadi masih mute. Ini Mas Kevin sambil membaca ini ada yang menanyakan kapan nomor RPL di-share. Nah, untuk nomor RPL ini nanti yang akan menge-share kepada Bapak Ibu sekalian itu nanti dari teman-teman SDM Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, bagus. Silakan Pak Suhadi. Masih mute Pak. Iya. Kita ya Mas ya, sekalian ada pertanyaan ini kita langsung aja Mas, saya membaca di sini. Dari Bapak Tommy Ahmad Saputra, izin bertanya, dokumen penghargaan yang pernah didapat apakah dokumen yang terkait dengan bidang pekerjaan? Betul Bapak? Betul. Dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Bapak. Kemudian Ibu Neti,
Poltek Fakfak. Izin bertanya Pak, tadi saya lihat ada sertifikat pelatihan untuk 5 tahun terakhir. Jika peserta dalam 5 tahun terakhir tidak punya sertifikat sama sekali, apakah boleh dikosongkan? Boleh, Ibu. Boleh. Ini Pak, ada yang Paulina tidak bisa di-unmute. Bapak Ibu sudah kami buka, jadi saat ini Bapak Ibu bisa membuka mikrofon sendiri, bisa mute dan unmute. Saya persilahkan untuk saat ini kepada Bu Hartati minta gradasi, minta tolong dicetakin gradasi apa namanya? Saya persilahkan saat ini kepada Pak Hatma Izi gitu ya dari Untidar. Silakan Pak Hatma untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya nanti. Pak Hatma silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada back sound. Ya. Ada kendala sepertinya dengan audio Pak Hatma. Saya berikan kesempatan untuk Pak Aris dari UBT. Silakan untuk unmute mikrofonnya Pak dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan sertifikasi mungkin nih Pak ya. Ya karena kita kan awalnya dari swasta itu kalau yang sifatnya sertifikasi kompetensi yang misalnya kalau saya lama di perpustakaan Pak, kebetulan jadi kepala perpustakaan dari tahun 2014. Nah itu beberapa kali memang kita ingin ada tawaran dari Diklat Perpustakaan Nasional. Nah itu mewajibkan sebetulnya ASN Pak atau PNS. Nah sementara kita pada saat itu bukan PNS. Nah itu yang agak kesulitan di situ Pak. Jadi mungkin kalau sertifikat kompetensi yang betul-betul sesuai dengan jabatan fungsinya itu mungkin sangat kurang sekali Pak kalau yang kita dari swasta kemudian ke jadi PNS. Nah, mungkin itu aja Pak yang mungkin Pak akan jadi kendala di sertifikat Pak. Demikian Pak. Saya tanggapin langsung ya Mas Kevin ya. Pak Agus, langsung saja. Pak Aris, terima kasih sekali Pak Aris atas pertanyaannya dan saya pikir teman-teman peserta RPL juga memiliki pertanyaan yang serupa dengan Pak Aris. Pak Aris, apabila memang tidak memiliki sertifikat kompetensi Bapak, tidak perlu untuk mengupload, tetapi nanti sebagai bukti Bapak tadi ada dokumen penunjang Pak Aris. Yang dokumen penunjang itu Bapak bisa membuat begitu dan mengupload dokumen penunjang yang ada di sesi terakhir di dalam sistem IT Pak Aris. Nah, nanti di tim itu nanti akan melihat ya terkait dengan kendala teman-teman yang belum memiliki kesempatan karena syarat dan ketentuan sertifikasi, tetapi sudah menjalani bidang pekerjaan dan mampu membuat dokumen seperti yang disyaratkan, itu nanti sudah bisa menjadi bagian penilaian Pak Aris. Demikian Pak Aris, sangat jelas, nggih? Oh, nggih Pak. Nggih Pak, nggih. Terima kasih Pak Aris. Bagus. Ya Mas Kevin. Ada pertanyaan berikut di chat, mungkin kita alternate gitu ya antara raise hand dan chat. Betul. Kita tayangkan aja, betul Mas. Ya. Ditayangkan atau kita baca dari sini aja Mas? Kalau bisa ditayang. Sepertinya Pak Herunya belum sempat copy Pak. Oke, ya. Yang mana dulu? Kita bisa ditarik ke atas Mas. Ya, dari Safiri, Ibu Safiri, Universitas Bangka Belitung Pak. Ya. Benar. Saya tak naik ke atas ya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, upload dokumen surat komitmen pimpinan. Apakah ada format bakunya? Langsung saya jawab saja, tidak ada Bu. Jadi silahkan dibuat berdasarkan ketentuan yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi ini formatnya mengikuti format yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang kedua, tim penilai itu siapa saja, apakah ada tim penilai dari Satker masing-masing PTN, itu nanti akan ada, tapi
Jadi sifatnya nanti akan ada validasi di Satker masing-masing dan kemudian nanti hasilnya akan diplenokan di Kemdikbud. Kemudian untuk login bagi peserta, kapan username dan password dibagikan, nanti akan direspon oleh teman-teman dari SDM. Itu nggak Mas Kevin? Pak Ulf, berikutnya mungkin monggo saya berikan kepada Pak Ulf, Pak Agus atau Pak Haryadi dari Pak Eko, Politeknik Negeri Sambas. Nah, Pak Eko ini kawan saya, Pak. Jadi kalau boleh saya jangan jawab ini, Pak. Monggo, Pak Agus. Jadi indikator kelulusan proses RPL bagaimana? Kemungkinan lulus dan tidak lulus berapa persen? Jadi ini kalau boleh review sedikit ke pelaksanaan RPL yang lain, ini adalah proses diskusi Pak Eko Febri. Ini adalah proses diskusi antara yang diases dengan asesornya. Nanti ada asesor dari perguruan tinggi masing-masing. Silahkan nanti ada proses diskusi di situ. Nah, memang di kita ada standar kelulusan. Tapi yang penting di sini adalah kejujuran. Dan untuk bukti-bukti pendukung itu ada 4 kriteria biasanya. Yang pertama adalah validitasnya, kemudian keasliannya, kemudian apakah itu mutakhir, dan apakah itu memadai. Dalam artian memadai untuk mendukung klaim yang dibuat oleh peserta asesmen. Nanti kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh para peserta, itu pada dasarnya adalah klaim. Klaim bahwa saya bisa melakukan perencanaan di perpustakaan misalnya. Klaim bahwa saya bisa membuat standar operasi pekerjaan untuk pelayanan perpustakaan misalnya. Nah, klaim tersebut harus diisi oleh si peserta. Apakah peserta ya saya bisa. Nah, untuk mengatakan ya saya bisa itu kan berarti ada bukti pendukungnya. Apakah itu sertifikat, apakah itu portofolio, apakah itu bukti pekerjaan yang lalu, apakah itu SOP yang pernah dibuat, itu bebas. Nah, berdasarkan bukti pendukung tersebut nanti akan didiskusikan dengan asesor yang ada di perguruan tinggi. Kira-kira begitu. Nah, mengenai kemungkinan lulus atau tidaknya ya tergantung dari bukti yang nanti ditunjukkan. Karena itu pembuatan kelengkapan dari dokumen-dokumen yang diminta oleh sistem itu akan sangat berpengaruh. Jadi di masing-masing klaim nanti ada dokumen yang diminta, itu hanya guideline umum. Silahkan kalau ada bukti lain Bapak Ibu sediakan untuk mendukung klaim dari Bapak Ibu semua. Nah, apakah klaim diterima atau tidak ya tergantung dari VATM-nya tadi, valid enggak, asli enggak, terkini enggak, terus kemudian memadai atau tidak. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada yang lain yang mau menambahkan. Ya, saya pikir sudah cukup lengkap, cukup jelas Bapak, sehingga peluangnya memang bisa lulus, bisa tidak. Itu semua tergantung kepada Bapak-Bapak atau Bapak Ibu peserta RPL. Bagaimana mengisi di dalam self-assessment dan bagaimana kemudian memberikan dokumen-dokumen baik dari portofolio pribadi maupun dari dokumen pendukung. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya sudah punya 2 pertanyaan di chat dari Ibu Magdalena dan Pak Yudi. Saya akan kembali ke Ibu Magdalena, mohon mungkin Pak Haryadi bisa menanggapi nanti ya. Dan untuk Pak Yudi mungkin Pak Dwi bisa menanggapi. Sekarang saya mau beralih ke yang sudah mengacungkan tangan nih dari tadi Pak. Pak Hatma silakan, semoga audionya sudah baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dirjen Pelawang. Mohon izin Bapak, saya kebetulan PIC P3K di Untidar. Ini kami sedang juga mengumpulkan teman-teman yang akan di RPL-kan P3K. Ada pertanyaan terkait dengan yang paling pokok itu adalah pengisian self-assessment Bapak. Itu kan apakah semua indikator itu wajib diisi semua sesuai dengan beberapa ketentuan yang harus diisi. Misalnya si A nanti mendapat PLP terampil dan di situ ada 6 indikator misalnya. Apakah itu wajib diisi semua? Dan yang kedua adalah kendala kami ada beberapa pegawai yang
sebelumnya dia belum menduduki jabatan CF tersebut. Misalnya dia di bagian TU, terus ke depan dia memang kan kan ke PLP, namun untuk mengisi self assessment kan kami juga butuh proses untuk pendampingan dalam rangka mereka juga nantinya bisa membuat sesuai dengan indikator self assessment sesuai jabatan yang akan diambil. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kevin, saat tadi ada beberapa poin yang terputus, Mas. Kalau Pak Haryadi atau Mas Uuf bisa mendengarkan utuh, monggo dijawab. Saya tadi di beberapa poin agak putus. Pak Haryadi atau Pak Uuf, silakan. Saya juga terputus-putus barusan. Oke. Kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi Pak Hatma ya, teman dari P3 Untidar. Ini terkait dengan pengisian self assessment ya, Mas Hatma. Untuk pengisian self assessment wajib Mas Hatma untuk diisikan. Ya. Nanti kalau kemudian tidak diisikan ada poin kosong itu nanti ada resiko. Begitu ya. Kemudian yang kedua, nanti ini yang kemudian begini Mas, konsep RPL kami ini adalah mencoba membantu peserta RPL untuk menempati jabatan dengan mempertimbangkan ya pendidikan formal, non formal dan pengalaman kerja untuk kita setarakan untuk menduduki jabatan yang akan dituju. Nah, apabila kemudian dari syarat itu kemudian dokumen-dokumen itu tidak menunjang, tentu untuk kualifikasi menduduki jabatan tersebut tidak bisa kita setarakan. Istilahnya nanti akan keluar penyetaraan atau tidak, begitu Mas Hatma. Kurang lebih jawabannya kalau tidak salah, karena tadi ada beberapa pertanyaan, suaranya Mas Hatma agak hilang begitu. Oh iya, baik. Makasih Pak Agus, iya jaringannya juga di saya agak putus tadi. Bagaimana Pak Hatma? Apakah hanya sudah mencukupi tanggapan Pak Agus? Satu lagi ya Pak, berarti untuk yang apa namanya sebelum self assessment itu kan mengisi portofolio. Untuk sertifikat tidak wajib diupload Bapak ya. Misalnya memang karena dari 5 tahun terakhir tidak ada sertifikat yang menunjang kaitan dengan jabatan tersebut. Karena kan ini kami juga menginventarisir data apa adanya karena memang mereka juga belum ada yang ikut sertifikat pelatihan dan sebagainya. Mungkin saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Hatma. Ini pertanyaan mungkin juga dialami teman-teman yang lain. Prinsipnya adalah silahkan diupload sesuai dengan kolom masing-masing begitu. Ini sebetulnya pertanyaan sama dengan Pak Aris begitu. Nah, nanti kemudian di dokumen pendukung di akhir tadi portofolio tadi, itulah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan terkait dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Boleh untuk tidak diisikan begitu. Karena kalau tidak ada kan memang tidak bisa dicarikan kemana begitu ya Mas Hatma ya. Ya apa adanya Mas Hatma begitu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Bapak tim kerja, kita boleh kembali ke chat dulu. Ada Ibu Magdalena, Pak Haryadi mau izin untuk memberikan tanggapan. Ya, baik, ini dari Ibu Magdalena ya, Universitas Teguh Umar. Ingin bertanya, saya ada ikut beberapa pelatihan terkait IT dengan jabatan pekerjaan yang sekarang, tetapi tidak pernah dikeluarkan sertifikat. Apakah boleh diisi dan buktinya dikosongkan? Terima kasih. Pada dasarnya boleh diisi, tapi memang kita akan sangat atau ibu sangat akan diuntungkan ketika punya buktinya begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada ya karena dokumen itu memang faktanya tidak ada, tapi ibu bisa klaim nanti di tahap berikutnya di sebelum self assessment itu juga ada beberapa requirement yang memang bisa mendukung ke arah apakah memang nantinya menunjang apa tidak di dalam hal pembuktiannya, khususnya nanti di self assessment-nya sendiri. Jadi kalau tidak ada ya tidak perlu dipaksakan. Ya, memang faktanya kita hanya melihat buktinya ada apa tidak begitu ya.
toh nanti di dalam self-assessment juga akan terlihat apa kompetensi ataupun kemampuan dan kapasitasnya sudah bisa terukur dari sana. Dan tadi juga ada pertanyaan di atasnya sebenarnya yang sebelumnya, yang mungkin juga sudah dijawab oleh Pak Uuf, bahwa nanti tim dari penilai juga, karena tadi kan dari setiap peserta itu akan dimintakan fotonya dan akan ada tim penilai yang juga sama dari institusinya, itu mengetahui betul pengalaman kerja yang sudah diperoleh dan kompetensi yang sudah atau kemampuan yang sudah dimiliki. Saya pikir itu, Mas Kevin. Terima kasih Pak Haryadi. Berikutnya mohon kesediaan Pak Dwi untuk menanggapi pertanyaan Pak Yudi. Silakan Pak Dwi. Baik, mohon maaf Pak Kevin, ini tadi ada pertanyaan yang lain yang masuk ke WA saya, mungkin bisa diringkas dulu pertanyaan tadi Pak. Maaf. Baik. Saya coba bacakan ya Pak Yudi ya. Pak Dwi ya. Iya. Pak Yudi bertanya, Pak Yudi Oktriadi dari Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, apakah self-assessment bisa diisi berulang-ulang? Apakah ada waktu dalam pertanyaan setiap pertanyaan, waktu menjawab pertanyaan maksudnya ini? Self-assessment itu contohnya seperti apa ya Pak? Monggo Pak Dwi. Oke, baik, untuk pertanyaan tersebut ya terkait dengan self-assessment, ini kami hanya memberikan 1 kali kesempatan ya. Nah, sebelum melakukan self assessment, saat tadi linknya Bapak Ibu klik ya, kalau Bapak Ibu belum kondisi login ke akun Google, maka Bapak Ibu akan diminta untuk login ke akun Google, kemudian mengisi self assessment tersebut. Nah, self assessment ini kalau secara teknisnya berupa Google Form Bapak Ibu, dan di situ kami tidak menambahkan batas waktu pengisiannya, artinya tidak ada timer atau add-on timer yang membatasi waktu harus selesai sekian menit, itu tidak ada ya. Jadi bisa dibaca secara pelan-pelan kemudian diisi. Nah, isiannya pun kami mengacunya ke SKKNI Pak Agus kemarin ya. Iya. Jadi poin-poinnya mengacu di situ sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu tuju. Jadi kalau Bapak Ibu tuju misalnya pustakawan mahir, nah nanti bisa Bapak Ibu cek di SKKNI itu poin-poin yang harus dikuasai oleh seseorang yang menjabat sebagai pustakawan mahir itu apa saja, itu semua mengacu ke situ. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya Pak Kevin. Kalau Pak Agus atau Bapak yang lain ada tambahan, monggo silahkan. Oke, kita tambahkan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan jabatan fungsi yang Bapak Ibu sekalian tuju. Nah, tadi beberapa kompetensinya itu kita acu dari SKKNI, ada dari Menpan begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau memang sudah berkompetens terhadap jabatan itu bukan sesuatu yang sifatnya susah begitu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu. Nah, ini di chat ini banyak sekali Mas Kevin dan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Nah, ini kalau tidak salah Mas Kevin, ini kalau ada peserta yang tidak lulus RPL, bagaimana dampaknya terhadap tahapan pemberkasan PPK ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini adalah menyiapkan instrumen untuk RPL. Kemudian kami melakukan finalisasi terhadap hasil RPL. Kemudian hasil RPL itu nanti akan kami sampaikan kepada SDM. Begitu. Nah, artinya kalau kemudian di dalam self-assessment dan kemudian penilaian asesor dan kemudian penilaian di tim RPL kemudian tidak dinyatakan lulus, begitu kami tidak akan merekomendasikan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan penyetaraan kompetensi. Nah, tentu dengan tidak disetarakannya kompetensi, keputusan untuk melanjutkan PPK ini itu wewenangnya tentu ada di SDM. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan Pak Agus, apa mau menanggapi satu pertanyaan lagi dari di chat ini yang sepertinya terkait erat dengan pertanyaan sebelumnya. Kayaknya yang di chat Mas ini yang perlu banyak sekali nih.
Silakan Pak, sebelum kita beralih ke sudah menunggu ini mengaji. Ya, kemudian agak cepat banget ini Mas, karena pertanyaannya banyak, kita harus naikkan dulu. Mohon maaf. Silakan. Ini izin bertanya, ini sudah ya, kelompok RPL itu menjang PPK bagi teman-teman yang lain, seperti yang sudah lulus kemarin, seperti kami. Betul ya Pak, Mas Kevin, ini Yuli Henry, ini betul. Izin bertanya Pak, apakah hanya kelompok RPL ini saja yang mengikuti ini menjelang PPK? Bagaimana teman-teman lain seperti yang sudah lulus kemarin, seperti kami ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, wewenang kami adalah seperti di dalam sasaran RPL untuk PPK ini itu sudah ditetapkan dengan surat ketetapan Kepala Biro SDM Kemdikbud, begitu listnya ada di situ, kalau tidak salah seingat kami jumlahnya ada sekitar 377. Siapa saja yang berada di dalam list itu, nanti itulah yang akan mendapatkan nomor peserta RPL dan mengikuti kegiatan asesmen itu. Kemudian dari Pak Handri Muhajir, begitu, izin bertanya, kalau sertifikat 5 tahun ke atas ada, cuman tidak sesuai dengan posisi kelulusan di PPK, apakah bisa menjadi data pendukung? Contoh, sebelumnya kami kegiatan di bidang keuangan, ada beberapa sertifikat pelatihan keuangan setelah lulus di PPK, di Humas, sama sekali tidak ada sertifikat. Pak Handri, demikian, isikan saja sertifikat sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu sekalian tuju. Kemudian kalau itu tidak ada, boleh kosong, tetapi sekurang-kurangnya nanti dokumen pendukung terkait dengan yang diminta di dalam bagian akhir sesi biodata tadi, mohon sebisa mungkin untuk diisi Bapak. Kemudian dari Yasmin, UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya Bapak, pada saat mengisi DRH dan portofolio kurang lebih sebulan yang lalu saya isikan mampu komputer, tetapi tidak ada bukti sertifikat karena tidak bersertifikat belajar dari otodidak dan bertanya kepada teman. Dan pelatihan tidak bersertifikat itu bagaimana? Tidak apa-apa Mbak Yasmin atau Bu Yasmin, tetapi nanti mohon dokumen pendukung yang ada di pertanyaan terakhir sesi biodata nanti untuk dapat dibuat, untuk dapat diupload, itu nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Dadang Hermawan, mohon izin bertanya, jika tendik yang lulus kemudian tendik yang bersangkutan dimutasi ke jabatan lain karena dibutuhkan di tempat yang bersangkutan, bagaimana? Nah, itu kalau sudah lulus Bapak, kemudian itu dipindah, itu menjadi wewenang pimpinan perguruan tinggi setempat, begitu. Kemudian Aris Purwanto, izin bertanya, apakah penguploadan dokumen boleh dalam bentuk video kegiatan? Terima kasih. Untuk saat ini yang diizinkan adalah dokumen dalam bentuk PDF, Bapak. Ya, nanti Mas spesifikasinya PDF, PNG, JPG begitu. Kemudian dari Pak Gunawan, UPN Jakarta, mohon izin bertanya, surat komitmen pimpinan apakah sama dengan surat pernyataan dari pimpinan yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu? Nah, prinsipnya begini Bapak, kebetulan kami di tim pembelajaran dan kemahasiswaan tidak melihat dokumen secara persis. Prinsipnya adalah surat komitmen pimpinan itu adalah bahwa pimpinan itu mengetahui kemampuan dari Bapak Ibu sekalian dan bersedia menerima Bapak Ibu sekalian. Itu konten pokok di dalam isi surat komitmen, demikian. Kemudian ini Pak Hatma lagi ya dari Untidar. Mohon izin bertanya, apabila yang bersangkutan pernah ikut pelatihan atau BIMTEK namun tidak ada sertifikat, apakah bisa digunakan surat tugas? Saya pikir silakan saja di surat tugas, nanti di kolom keterangan kan juga ada penjelasannya. Kalau memang tidak ada sertifikat, silakan dengan surat tugas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, surat tugas itu nanti tentu akan membantu bila tidak ada sertifikat dan lain sebagainya.
Nah, kemudian untuk kapasitas upload dokumen maksimum berapa Mas Dwi yang untuk USN Kolaka, Mas? 2 mega ya kemarin, Mas. Oke, sebentar. Kalau berupa video belum bisa nih Bapak Ibu. Jadi karena kami juga membatasi ukuran dari servernya. Jadi kalau memang berupa video, mungkin solusi yang paling mudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi silahkan link jadi linknya bisa ditaruh di YouTube atau di Google Drive. Kalau di Google Drive pastikan open share ya. Kemudian linknya itu taruh saja di dokumen PDF dan Bapak Ibu upload. Ya, itu kan nanti akan muncul linknya di situ sehingga tim penilainya kalau mau ngecek bisa langsung klik di situ saja. Itu lebih ringkas. Ya. Itu solusi yang paling mudah sih untuk saya karena memang kami juga terbatasi untuk ukuran dari servernya sendiri. Ya, ini kemudian dari Pak Muhammad Ulul Azmi. Mohon izin, mohon menjadi pertimbangan dari Direktorat Belmawa, wabil khusus panitia RPL, bahwasanya formasi CFT ini bukan dari peserta datangnya, melainkan dari kementerian. Pertanyaannya, bagaimana mau diukur kompetensinya, Pak? Kalau boleh memilih, tentu kami memilih sesuai dengan kompetensi kami. Semoga menjadi pertimbangan dalam memutuskan hasil RPL. Terima kasih Pak Muhammad, kami mengakomodasi tapi tidak bisa memberikan jawaban. Nanti keputusannya ada di Belmawa dan SDM, Bapak. Kemudian dari Pak Thomas May, Tanah Papua, mohon izin bertanya, saya selama ini saya sudah lolos P3K, cuman saya masih bingung mengisi riwayat pekerjaan, karena selama ini di pekerjaan sebagai pramubakti. Sebentar, hilang. Di tempat saya hilang sebentar. Ya. Hilang Pak Yar, di tempat saya Pak. Mohon izin kalau ada teman-teman yang bisa backup. Ya, jadi mohon izin dari Pak Thomas ya. Mohon izin bertanya, saya selama ini saya sudah lolos P3K, cuma saya bingung mengisi riwayat pekerjaan karena saya selama ini dipekerjakan sebagai pramubakti. Oke, jadi untuk riwayat pekerjaan itu kan juga ada kolom untuk keterangan. Silahkan diisi saja, ya apa yang sudah dijalankan dan yang kondisi sekarang itu tidak apa-apa. Itu akan membantu bagi penilai nantinya. Ya. Toh di dalam tim penilai juga ada nanti salah satunya adalah dari institusi Bapak sendiri. Jadi bisa dikonfirmasi oleh kita nantinya. Dan itu ada kemanfaatannya buat Bapak sendiri. Jadi diusahakan supaya tidak merugikan begitu ya. Saya tambahkan Pak Thomas, jadi di Pak Thomas nanti ada riwayat pekerjaan, jadi nanti kan kami ini akan mengukur, kami sangat mempertimbangkan Bapak Ibu sekalian masuk di dalam PTN tersebut tahun berapa, begitu nanti kami akomodasi dalam 5 tahun terakhir, nanti ada di riwayat pekerjaan, Bapak boleh menyebutkan sebagai pramubakti, kemudian tugas pramubakti itu apa saja. Tadi sudah disampaikan Mas Dwi, itu nanti di kolom keterangan bisa disebutkan minimal 5 kegiatan di dalam pramubakti tadi. Pak Thomas, semoga bisa membantu ya Pak Thomas ya. Kemudian dari Pak Sahardi, izin bertanya, jika ada PPK yang sudah memiliki SK penempatan baru, namun sampai saat ini masih bertugas di tempat sebelumnya, bagaimana dengan pengisian asesmennya? Nah, pengisian asesmennya ini adalah didasarkan dari Bapak, nanti surat dari Biro SDM tentang penempatan Bapak yang di tempat yang baru tadi. Itu asesmennya mengikuti itu. Kalau Bapak nanti ditempatkan sebagai seorang pustakawan, berarti nanti asesmennya akan mengikuti asesmen sebagai seorang pustakawan, begitu. Kemudian dari Andi Suraya Bahar, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apabila dalam kurang lebih 2 tahun yang bersangkutan bekerja di jabatan baru, sedangkan yang diminta tugas pokok selama 5 tahun terakhir, tugas yang mana yang dimasukkan, Pak? Nah, nanti begini, ada riwayat pekerjaan, Bapak. Ada riwayat pekerjaan, ada riwayat terkini. Jadi di riwayat pekerjaan
itu tadi misalkan sebagai pramubakti di awal masuk ya dituliskan, di tahun kedua misalkan nanti sebagai apa nanti dituliskan, nanti sampai dengan 5 tahun terakhir. Yang dibidik adalah 5 tahun terakhir kami sudah menyediakan kolom-kolom untuk mengakomodasi aktivitas Bapak di masing-masing PTN-nya. Kemudian dari Risa Raspati. Izin bertanya, jika mengikuti pelatihan tetapi hanya punya bukti foto sedang mengikuti pelatihan. Nah ini ya itu bukan, itu datanya tidak mendukung sama sekali begitu ya. Ya, bukan jadi, foto. Bukan foto memang. Harus ada, kalaupun ada ketika mengikuti pelatihan itu ada penugasan dari institusi kan boleh itu ya. Silakan saja itu membantu dalam surat keterangannya begitu. Kalau tidak punya bukti sertifikat kehadiran ataupun sertifikat pelatihannya. Oke, ini ada pertanyaan, Mbak Tanti, mohon izin saya share ya, karena saya pikir nanti teman-teman yang lain akan memiliki pertanyaan yang sama seperti Mbak Tanti, mohon izin. Tadi saya sedikit membaca tentang asesmen untuk pustakawan. Kalau ada tentang sudah pernahkah membuat SOP, nah misal SOP yang kita pernah buat berbeda dengan jabatan yang akan kita ampu. Bolehkah? Begini Mbak, prinsipnya Bapak Ibu sekalian bahwa dokumen-dokumen final itu adalah dokumen yang nanti mendukung kita mengasesmen terhadap jabatan Bapak Ibu sekalian yang di tempat baru. Nah, kami juga mempertimbangkan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu selain menempati jabatan baru. Artinya Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyusun sebuah sistem sedemikian rupa dari Bapak masuk sampai dengan sekarang. Nah, kebetulan yang kita asesmen itu 5 tahun terakhir. Nah, ikuti saja pertanyaan-pertanyaan di dalam sistem itu. Kami di dalam tim itu mengakomodasi segala aktivitas Bapak Ibu, kontribusi Bapak Ibu sekalian di PTN-PTN tersebut. Jadi silahkan saja Mbak, nanti misalkan Mbak Tanti ini pustakawannya di tahun 2018, itu bisa diakomodasi Mbak Tanti. Di tahun 2018 dituliskan sebagai pustakawan, kegiatannya apa saja. Nah, pada tahun 2020 ini hasil seleksi 2019 ternyata dipindahkan ke Humas. Lah nanti yang dibuat oleh Mbak Tanti itu adalah dokumen yang terkait dengan kehumasan, itu yang di terakhir. Kemudian ini ada Pak Thomas. Izin bertanya, yang dimaksud 5 tahun terakhir itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Kita hitung dari tahun 2019 ke belakang Pak Thomas. Ya, 2019, 2018, 2017, 2020 kita masukkan ya Mas Dwi, mohon maaf. 2020, 2019 sampai dengan paling akhir 2015 Pak Thomas begitu. Mohon dikoreksi Mas Dwi, 2020 kita hitung ya Mas Dwi. Ya, tadi saya hitung mundur 2020 sampai 2015 Pak Agus. Oke, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2015 Mas. Pak Thomas, ada yang lain? Silahkan. Agus. Siap, Mas. Iya, ini ada satu nih rekan kita dari Umrah yang mengacungkan tangan, Pak Icip. Kebetulan karena pertanyaan di chat sudah habis saat ini. Silakan begitu, kita berikan kesempatan ke Pak Icip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Tadi saya mendengarkan bahwa kawan-kawan yang sekarang ini sedang ikut RPL ini berarti kan bisa lulus dan bisa tidak, tergantung dari tim penilai dan juga tergantung daripada portofolio dan juga dokumen pendukung yang akan diisi di asesmen nanti. Mohon pertimbangan bahwa kawan-kawan ini sudah dinyatakan lulus, sudah diumumkan secara nasional. Nanti ini untuk jadi bahan pertimbangan, saya sarankan ini untuk tim Bapak nanti menyampaikan kepada Biro SDM. Karena di saat ujian verifikasi awal di Kemenristekdikti itu beliau-beliau ini tidak ada dipermasalahkan terkait status untuk pendidikannya dengan yang diujiankan, dan juga itu sudah dipilih dari kementerian. Jadi
kesannya kalau saya menilai ini kawan-kawan bisa nasibnya tidak lulus di P3K kalau tidak sesuai dengan itu, apalagi tidak memiliki kompetensi. Nah, jadi mohon ini jadi pertimbangan berikutnya, mohonlah untuk pertimbangan. Iya, Pak. Mohon tadi agak terpotong. Ya, ke Biro SDM, Pak, dalam menentukan kursus ini. Karena ini sudah diumumkan secara nasional. Yang kedua juga ini tidak salahnya dari kawan-kawan. Seharusnya ini, maaf Pak ya, ini dari Kemendikbud ke Kemendikti pada awalnya ini sudah sinkron. Kenapa ada lagi kebijakan yang seperti ini? Ini bukan kawan-kawan yang salah. Karena beliau, kawan-kawan ini tidak bisa memilih waktu ujian. Kita kirimkan data, sudah diverifikasi ke Kemendikti di Jakarta, kawan-kawan ini waktu ujian langsung ditentukan jabatan fungsional tertentunya. Nah, kalau itu sudah ditentukan dari jabatan fungsional tertentu dari Kemendikti, berarti kan kualifikasi pendidikan sudah yang diinikan dari Kemendikti sudah diverifikasi, berarti sudah sesuai. Nah, pindah di Kemendikbud, ini jadi masalah. Berarti ini kan kawan-kawan yang sudah lulus ujian pada waktu itu bisa jadi tidak lulus kalau dengan kondisi seperti ini. Mohon Pak pertimbangannya untuk di Biro SDM nantinya. Kami sangat memohon ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ijib. Saya pikir satu pertanyaan yang bisa mewakili banyak teman-teman Pak Ijib begitu. Nah, satu Pak Ijib, tugas kami di RPL sesuai dengan ruang lingkup RPL ini hanya bertugas untuk melakukan asesmen Bapak. Dan apa yang kami lakukan itu atas permintaan dari SDM. Tentu nanti yang berhak menjawab ini SDM dan kami akan mencatat dan menyampaikan itu. Nah, kalau Mas Kevin, apakah ada teman-teman SDM yang hadir pada pagi ini yang bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ijib begitu? Kira-kira itu ya. Terima kasih. Kebetulan ada perwakilan dari Biro SDM dan tepat yang Bapak sampaikan, pertanyaan Pak Ijib dapat ditanggapi seperti itu mungkin ya. Untuk saat ini silahkan saya pikir rekan dari Biro SDM Dikbud. Ada Ibu Iva, saya lihat di sini. Silakan Ibu. Iya, Mbak. Baik. Silakan Mbak Iva. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi terkait dengan penetapan jabatan fungsional, memang pada saat proses seleksi dulu itu kan hanya sifatnya umum ya. Tapi ternyata, jadi kalau nggak salah, ketika kami mendapatkan data itu, memang kan ada pesertanya dengan kualifikasi pendidikan ini, dia memilih jabatan fungsional ini. Nah, ketika proses pengusulan untuk penetapan formasinya, berarti kan kami harus tahu bahwa ini akan ditempatkan di jabatan apa, akan ditempatkan di unit satuan kerja yang apa, gitu kan, struktur organisasi seperti apa. Nah, setelah kita verifikasi, ternyata ada beberapa jabatan yang tidak mungkin ditempatkan di struktur organisasi itu, atau di bagian itu, atau di subbab itu. Nah, sehingga dengan proses diskusi antara kami dengan tim dari Biro Ortala, kami menetapkan nama jabatan untuk Bapak Ibu sesuai dengan usulan penempatan yang juga disampaikan oleh teman-teman dari PTN. Nah, itu juga kami sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi pendidikan. Itu hasil koordinasi kami terakhir kemarin dengan Kementerian Pan-RB, kan dari Kementerian Pan-RB itu juga akan menetapkan Permenpan tentang jabatan fungsional apa saja yang bisa diduduki oleh peserta seleksi pengadaan P3K hasil yang kita laksanakan seleksinya pada tahun 2019. Nah, setelah kami match-kan dengan rancangan Permenpan terakhir itu, memang ketemu yang ini tadi Bapak Ibu, ada beberapa yang memang secara usulan dari unit kerja ditempatkannya di mana. Setelah kami verifikasi dengan nama jabatan yang ada di peta jabatan untuk di struktur organisasi itu nggak ada, adanya apa, sehingga misalnya dulu Bapak Ibu memilih Prakom ternyata, atau memilih PLP, ternyata PLP tidak ada di unit yang dituju Bapak Ibu gitu. Nah, itu kan kami sesuaikan dengan unit penempatannya di mana, nama jabatannya apa. Oh, ternyata kita sesuaikan dengan rancangan Permenpan yang terbaru itu.
ternyata kualifikasi pendidikannya belum memenuhi gitu, sehingga itu yang oleh Ibu Karo di SK-kan dan kita mintakan ke tim dari Belmawa untuk bisa dilakukan RPL supaya apa? Supaya apa yang dulu disampaikan oleh Bapak Ibu dari PTNB bahwa ini nanti akan ditempatkan di sini setelah kita sesuaikan dengan peta jabatan yang memang ada di struktur organisasi itu, kita sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, itu semuanya match. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Iva. Pak Icip, semoga apa yang disampaikan sudah memenuhi. Izin Pak. Silakan. Yang saya tanggapi bukan pengusulan dari unit kerja atau instansi. Awalnya kita mengusulkan sampai waktu itu di Kemenristek itu di Jakarta adalah kita dari setiap unit kerja itu dikumpulkan dan diverifikasi berdasarkan tingkat pendidikan ya. Setelah diverifikasi, kawan-kawan yang ujian ini tidak bisa memilih formasinya. Itu sudah ditetapkan dari Kemenristek Dikti. Nah, jadi dari mana dasarnya kalau misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Jadi saya tidak mencari itu, tapi saya ini sangat memohon gini, mengatasnamakan kawan-kawan yang lulus di P3K 2019, mohon dibantu karena memang tidak kesalahan dari kawan-kawan tendik yang ikut ini, karena waktu ujian sudah ditetapkan langsung. Nah sekarang setelah lulus ternyata ini jadi ada permasalahan dengan kualifikasi pendidikan ini. Jadi kesannya kawan-kawan ini nasibnya masih terluntang-lantung juga, Bu. Udah pasti lulus tapi tidak lulus, belum tentu lulus di asesmen nanti. Itu sebenarnya yang kita mohonlah dibantu sebagaimana mungkin, ya kan? Seperti itu, Bu. Betul Bapak, jadi memang kami juga concern sekali dengan itu, makanya salah satu upaya kami, ini kan upaya kami yang pertama ya Pak ya, bagaimana caranya supaya tetap bisa diselesaikan proses pengangkatannya sesuai dengan jabatan fungsional yang memang kami rancang untuk diduduki itu Bapak Ibu gitu, karena memang ada beberapa jabatan terutama untuk yang kualifikasi pendidikan tertentu ya Bapak Ibu, sangat terbatas sekali jabatan fungsional yang bisa diduduki gitu. Jadi kalau misalnya kita paksakan di jabatan fungsional tersebut, sementara di peta jabatan tidak memungkinkan atau secara latar belakang kualifikasi pendidikan juga tidak dimungkinkan, artinya kan kita juga tidak memungkinkan juga menempatkan beliaunya di jabatan tersebut gitu. Makanya ini upaya kita supaya tetap beliau bisa masuk dalam jabatan fungsional tersebut, bisa memenuhi persyaratan jabatan fungsional tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan proses yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Bu Iva, terima kasih. Pak Icip, saya pikir harapan kami begitu ya, Pak ya. Untuk saat ini tanggapan Ibu Iva sudah memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman, termasuk Pak Icip dan kawan-kawan di Umrah. Apabila berkenan, Pak Icip, boleh kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang muncul lagi nih, Pak Icip. Bisa seperti itu untuk saat ini, Pak Icip. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Pak Agus, Pak Haryadi, Pak Uuf, berikutnya ada pertanyaan lagi di chat. Apabila kita mau bergerak, ya. Silakan. Boleh bergantian mungkin begitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti Pak Har, monggo nanti. Kita saling melengkapi saja. Ya. Silakan Pak Har. Dari Ibu Tanti, Pak Har, dari Politeknik Negeri Cilacap. Silakan Pak Haryadi. Ya, saya daftar di formasi analis kepegawaian, tapi ini ikut RPL di Humas, padahal kompetensi background pendidikan saya sarjana hukum. Bisa masuk analis kepegawaian. Kenapa saya ikut RPL ini? Saya agak bingung. Nah, mungkin juga ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Icip ya sebenarnya. Kebijakannya tadi juga disampaikan oleh Bu Iva sebenarnya. Ya, karena ada beberapa formasi yang barangkali juga bisa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kualifikasi juga bisa tidak terpenuhi. Tapi sebenarnya ini mungkin betul-betul concern-nya dari SDM barangkali ya. Itu adalah domain dari SDM. Kita di sini betul-betul hanya memotret dulu saja.
kita memotret dulu pertimbangan tadi itu juga mestinya sudah masuk di Biro SDM, sehingga hasil dari ini sebenarnya bisa banyak hal yang bisa dilakukan oleh institusinya ataupun SDM bisa memberikan rekomendasi. Artinya apakah memang betul posisi tersebut belum bisa dipenuhi karena tadi belum sesuai dengan kompetensinya, atau juga pihak dari perguruan tinggi juga bisa memberikan semacam tambahan kompetensi sebelum menempati jabatan tersebut. Nah, ini kan sebenarnya beberapa alternatif. Jadi kita betul-betul hanya memotret dulu ini. Tepat apa tidak posisinya begitu ya. Jadi kita tidak membuat, artinya begini, kita tidak bisa bilang lulus apa tidak lulus dalam konteks sehingga Bapak dan Ibu yang mengikuti persoalan ini kehilangan betul potensi apapun ataupun kesalahan tidak sebenarnya. Ini akan banyak membantu dari pihak SDM nanti akan merekomendasikan kepada institusi Bapak Ibu sekalian. Perlu penambahan apa, apakah disesuaikan dengan posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Barangkali itu. Mungkin Pak Agus akan menambahkan. Ya, terima kasih Pak Areti, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan Bu Iva. Saya hanya menggarisbawahi saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pada waktu tes begitu itu dengan jabatan yang mungkin saat ini tuh belum match dengan yang ada di PTN Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang jabatan yang saat ini ada di PTN Bapak Ibu sekalian itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian daftar pertama. Ini adalah upaya dari teman-teman SDM untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian menempati jabatan itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Haryadi, kami ini mohon maaf tidak menyatakan lulus atau tidak lulus. Kami di tim RPL itu hanya menyatakan ini kompeten atau tidak kompeten. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian terkait dengan diskusi dulu sudah lulus kemudian terjadi begini dan lain sebagainya, saya pikir teman-teman SDM mempunyai alasan, dan yang saya lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu upaya untuk mencari jalan keluar Bapak Ibu sekalian. Tentu wewenangnya ada di SDM. Nah, mungkin kalau boleh diizinkan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal-hal penting terkait penempatan, ketidakcocokan, dan lain sebagainya, itu bisa didiskusikan lebih intensif dengan teman-teman SDM, tetapi kami di tim RPL itu mohon proses yang ini nanti adalah upaya yang pertama yang disampaikan Bu Iva tadi, itu tidak merugikan Bapak Ibu sekalian nanti di dalam menjalani asesmen ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di dalam menyusun asesmen ini, begitu tim itu bekerja sama dengan SDM, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, itu mencari sesuatu yang sifatnya komprehensif Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat begitu, ada dari biodata pertama kami memperhitungkan betul riwayat pekerjaan Bapak Ibu sekalian, bahkan kontribusi kegiatan Bapak Ibu sekalian di PTN masing-masing pun ini kami pertimbangkan. Misalkan, mohon maaf, di tempat Bapak Ibu sekalian pernah menyelenggarakan seminar nasional, seminar internasional, Bapak Ibu terlibat. Itu pun di dalam proses asesmen kami melihat itu, nanti kontribusi. Nah, kami itu nanti hanya melihat kompeten dan tidak kompeten saja. Nah, di dalam melihat kompeten dan tidak kompeten, Bapak Ibu sekalian, nanti ada sebuah kegiatan pleno yudisium begitu, itu nanti akan dilihat, dipetakan secara utuh Bapak Ibu sekalian. Tidak semata-mata atas jawaban Bapak Ibu sekalian, tetapi atas riwayat itu. Nah, tentu atas riwayat itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti adalah kami keluarkan, berarti surat keputusan direktur terkait dengan posisi jabatan Bapak Ibu sekalian tadi, kemudian itu akan disampaikan kepada Biro SDM untuk diteruskan prosesnya begitu. Nah, kami membaca Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Icip ini adalah fakta yang ada di lapangan begitu, dan kami sangat apresiasi begitu Bapak, sangat menaruh respek terhadap situasi ini begitu, sehingga kami mencoba membantu berdasarkan ruang lingkup yang ada di tim RPL ini. Mungkin itu ya Mas Kevin ya, karena hal-hal yang sifatnya mendasar kami tidak bisa memberikan jawaban yang tegas, yang pasti kepada
Bapak Ibu sekalian peserta RPL, tetapi kami di sini berusaha membantu memproses RPL dengan mempertimbangkan segala aspek yang kami pelajari dari dokumen Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Mas Kevin. Karena ini pertanyaan-pertanyaannya lebih tepat ke Bu Iva begitu di SDM. Tapi kalau saya boleh menyampaikan diutamakan yang teknikal dahulu Bapak, sehingga nanti ketika kita semua tidak memiliki pilihan harus mengikuti RPL ini, begitu minimal Bapak Ibu sekalian tidak dirugikan dengan informasi yang tidak utuh. Mungkin itu. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih Pak Agus. Melanjutkan itu Pak Agus, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, seperti yang sudah disampaikan Bu Iva, Pak Agus, pertanyaan-pertanyaan berikutnya pun di chat masih berkaitan erat dengan apa yang disampaikan Pak Icip tadi. Saya pikir untuk sementara ini, betul, kita ikuti dulu prosesnya, apa yang sudah menjadi ketetapan dari kementerian, supaya jangan ada kendala di depan, apalagi hal ini bersifat wajib begitu ya, untuk diikuti. Saya harapkan apa yang disampaikan Pak Icip dan teman-teman di chat berkaitan dengan hal khusus spesifik ini akan menjadi masukan, apresiasi. Nanti tentunya akan ada pembahasan begitu ya di tingkat atas, dibawa ke Biro SDM, supaya ada kejelasan dan Bapak Ibu bisa nyaman begitu dengan apapun nanti hasilnya. Tapi sekali lagi untuk saat ini, marilah kita melanjutkan apa yang sudah menjadi ketentuan ini, proses RPL bagi calon PPPPK ini Bapak Ibu. Demikian, dan saya belum menemukan pertanyaan yang lain yang tidak terkait dengan apa tema yang sudah kita bahas baru saja, terkait dengan ada permasalahan perbedaan antara pengalaman dengan jabatan yang saat ini. Nah, ini ada nih Mas. Ada dari USN. Ya. Monggo Pak. Terima kasih Bapak dari USN begitu. Izin bertanya Mas Kevin, ada beberapa pegawai kami saat ini sudah yudisium sarjana. Apakah kualifikasi pendidikan dapat sangat bisa diupdate Bapak Ibu sekalian? Kami sudah menyiapkan menu dari pertama misalkan ijazah pertama Bapak Ibu sekalian mendaftar sampai dengan saat ini. Kami mengakomodasi itu dan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ada sudah kita akomodasi. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat yang disampaikan Mas Dwi tadi detail, di situ kami mengakomodasi ijazah terakhir, kualifikasi pendidikan terakhir. Terima kasih, sangat jelas. Nah, Mas Kevin, sembari menunggu teman-teman begitu, Bapak Ibu sekalian, mohon diizinkan tim begitu, kami nanti akan membuat WhatsApp group begitu, karena jumlahnya banyak Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan kami bagi per jabatan fungsionalnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, mohon sekali pertanyaannya adalah yang terkait dengan teknis untuk pengisian di dalam RPL calon PPK ini. Nanti untuk hal-hal yang sifatnya mohon maaf menjadi ruang lingkup SDM, mohon maaf kami tidak bisa menanggapi atau memuaskan memberi jawaban kepada Bapak Ibu sekalian karena memang itu di luar ruang lingkup kami. Tetapi grup-grup itu nanti akan kami betul-betul secara totalitas di tim itu akan membantu pertanyaan jika Bapak Ibu sekalian nanti memiliki kendala terkait dengan IT proses begitu ataupun IT sistem. Mungkin Mas Dwi atau Mas Kevin bisa dibantu Google Form untuk membuat grup. Di mana itu nanti bila teman-teman dari tempat-tempat yang jauh ada kendala dan lain sebagainya, kita bisa membantu. Saya kopas dulu yang kemarin yang sudah kita siapkan ya Pak Agus. Mungkin nanti di terakhir bisa kita tampilkan gitu Pak Dwi. Supaya satu slide gitu alamatnya supaya mudah pas penutup. Pak Agus, Pak Uuf, Pak Haryadi, ada pertanyaan dari Pak Fahru Rozi di chat begitu, monggo terkait pandemi. Izin bertanya, mengingat saat ini masih dalam keadaan pandemi, lantas bagaimana dengan kewajiban peserta yang terdampak akan hal tersebut? Ini maksudnya bagaimana ini ya?
Mungkin bisa Pak Fahrurozi langsung bisa menyampaikan, kalau yang bersangkutan ada bisa langsung menyampaikan secara verbal atau oral begitu. Yang diberi kesempatan dipersilakan Pak Fahrurozi. Kalau memang masuk di dalam, mestinya ada di sini. Dipersilakan Pak Fahrurozi. Takutnya nggak tepat jawabannya ya Pak Haryadi ya? Ya ini pandemi karena kita kan semua nih kegiatannya dalam ini kan daring semua nih Pak pelaksananya, jadi tidak ada aktivitas luring sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fahrurozi. Ya, begini Pak, maksudnya di kami mungkin tidak beruntung karena kena COVID ya atau sakit sehingga tidak bisa ikut RPL, gimana itu? Itu maksudnya. Oh, ada yang terkena Pak? Ya. Di karantina. Di karantina maksudnya gitu. Ada berapa orang? Nah itu mungkin saran saya ini tetap domainnya ada di SDM. Di SDM ya? Ya, jadi disampaikan saja karena kalau memang tidak memungkinkan untuk seperti itu. Ya, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Fahrurozi, Pak Haryadi, terima kasih. Berikutnya saya bergerak, mohon maaf Pak Yuswo Untoro, sekali lagi kita fokus dulu pada hal-hal teknis ya, untuk pendiskusi kali ini. Pak Andi Soraya dari Unsulbar, pertanyaannya mungkin Pak Dwi, silakan. Pengisian formulir. Saya pengen pengisian kapan dimulai dan kapan terakhir? Berganti-ganti. Oh ya, monggo Pak Dwi. Pak Uuf sebenarnya juga. Silakan Pak Dwi. Kalau Bapak Ibu tadi sudah melihat domainnya, itu sudah bisa diakses mulai hari ini. Jadi kalau mau nyicil ngisinya silahkan. Kemudian paling lambatnya kapan, mengacu ke timeline yang tadi sempat ditampilkan oleh Pak Agus, dan juga sudah kami munculkan di website informasinya. Silahkan di halaman depannya itu kalau Bapak Ibu scroll, ada banyak informasi di situ. Salah satunya terkait informasi waktu, batas kapan terakhir menyelesaikan itu. Pak Dwi, saran saja mungkin nanti boleh kita tampilkan juga sekali lagi URL-nya di satu slide gitu ya, sekalian informasi untuk Google Form untuk teman-teman mengisi nomor handphone masing-masing, karena masih ada yang tanya URL-nya juga. Ya, nanti terakhir saja pada saat kita sudah akan tutup gitu ya. Iya. Mungkin Mas Kevin, Bu Iva, terkait dengan nomor peserta RPL, teman-teman ada yang belum terima ya untuk nomor peserta RPL. Bu Iva ada enggak ya Mas? Terkait dengan nomor peserta ini banyak yang ditanyakan. Kaitannya dengan mengisi itu kan harus memiliki nomor RPL dahulu. Begitu. Kalau teman-teman sudah memiliki nomor RPL itu bisa. Silakan, monggo Bu Iva. Mohon izin Pak, untuk yang nomor RPL itu sama dengan nomor peserta CP3K kemarin Pak. Jadi nanti tinggal dimasukkan nomor CP3K-nya aja yang 14 digit. Nah itu nanti sudah menjadi nomor RPL-nya. Terima kasih Bu Iva. Nomor CP3K 14 digit begitu ya. Jadi betul. Bapak Ibu teman-teman sudah punya gitu ya. Sudah ada. Terima kasih Bu Iva. Bisa kita munculkan juga satu lagi gitu Pak Agus nanti. Silakan ya Mas. Supaya teman-teman menyadari betul maksud dari nomor registrasi itu apa. CP3 gitu ya, 14 digit. Monggo apabila ada pertanyaan lain yang terkait dengan substansi penyelenggaraan RPL ini sendiri gitu ya. Teknis, registrasi, terutama kita bisa fokus ke registrasi saat ini. Silakan, kita masih tunggu begitu. Pak Agus. Ya, Mas. Dan Bapak Ibu, serta tim kerja, Pak Haryadi, Pak Uuf, Pak Dwi, kita sudah hampir 2 jam. Memang kita cukup fleksibel, tidak menetapkan tegas gitu durasi, supaya harapannya seluruh pertanyaan, utamanya yang terkait dengan penyelenggaraan ini, substansi, dapat disampaikan begitu ya. Tapi mungkin kita boleh tentukan gitu ke depan, sekitar 15 menit lagi, atau mungkin setengah jam maksimal, kita bisa sudahi.
apabila tidak ada pertanyaan lagi begitu ya. Saya pikir 15 menit cukup Mas Kevin, karena nanti kita bisa sambil menyampaikan untuk menyusun grup juga, Mas. Betul sekali, dan apabila masih ada pertanyaan dilanjutkan di grup WA itu nanti ya. Iya. Ini ada Mas Erwanto ini, Mas. Pak Erwanto, Polman Bangka Belitung. Ini tadi barusan dijawab oleh Bu Iva ya. Mohon izin bertanya terkait pendaftaran. Kapan para peserta mendapatkan nomor pendaftaran peserta? Memakai nomor CP3K, Pak Erwanto. Jadi nomor tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva, nomor CP3K 14 digit itu sebagai nomor peserta RPL. Ya, terima kasih Pak Erwanto. Pak Uuf, mungkin ada yang mau disampaikan? Saya lihat mikrofonnya sudah aktif. Terima kasih banyak Pak Kevin. Ya, Pak. Saya cuma ingin menambahkan sedikit. Saya dari Poli Batam yang kebetulan juga PTNB dan ada teman kami yang ikut di RPL ini, Bapak Ibu. Jadi yang kami pahami seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa RPL ini adalah upaya untuk membantu. Jadi tolong dimaknai bahwa ini adalah upaya untuk mengatasi gap antara persyaratan tertulis dengan apa yang kondisi real. Jadi mohon kita sukseskan semua bahwa ada proses yang perlu dilakukan ya, tapi ini mohon dimaknai sebagai upaya untuk close the gap tersebut. Kira-kira begitu, bukan untuk mempersulit. Gitu nggih? Terima kasih Pak Uuf. Sama-sama Pak. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita masih boleh tunggu. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, boleh melalui chat, boleh mengacungkan tangan gitu, raise hand begitu. Silakan. Bu Tanti Oki, untuk presensi hari ini, silakan isi jabatan saat ini. Ini masih ada pertanyaan nih Pak. Saya atas nama Diana Roslina, sedang studi S1. Silakan Pak Haryadi, betul. Di mana nih? USN Kolaka. Sekarang sudah sampai ke tahap skripsi, mohon penjelasannya Pak, bagaimana dengan kualifikasi ijazahnya? Kualifikasi ijazahnya yang terakhir ya, karena Ibu belum selesai ya, memang sudah akan bisa diupload kan, nggak ada buktinya Bu. Jadi yang terakhir ya, belum bisa memasukkan pernyataan ini. Tapi saran saya kalau Ibu punya misalnya transkrip yang selama ini sudah diambil mata kuliahnya apa saja bisa digunakan ya, sebagai dokumen pendukung. Ya, terangan. Terima kasih Pak Har, terima kasih Pak Uuf. Pak Dwi, ada yang tanya maksimal karakter username Pak Dwi? Minta tolong ditanggapi. Untuk username karakter sendiri, jadi memang yang pertama tidak boleh ada spasi, yang kemudian terkait panjang karakternya, memang kami tidak menyediakan karakter yang panjang, jadi maksimal yang kami siapkan hanya sekitar 12. Sekitar 12. Jadi biar tidak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti susah Bapak Ibu mengingatnya. Betul. Terima kasih Pak Dwi. Untuk link Google Form nanti terakhir ya Bu ya. Kita ya Ibu Mayang kita munculkan terakhir. Untuk materi Pak Agus, apakah paparannya bisa disediakan begitu? Sudah ada di website Pak Kevin, bisa di-download di website-nya. Di portal yang akan Bapak Ibu tuju untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti kita tampilkan juga, di situ ada materinya. Bisa diunduh begitu ya. Rekaman pertemuan nanti akan di-post gitu ya. Terakhir, pada saat sudah berakhir, kita akan siapkan nanti, Bapak Ibu bisa dapat
linknya, tautannya begitu. Pak Dwi, saya bisa minta tolong ya Pak Dwi ya, supaya nanti bisa muncul tayangan satu slide begitu, untuk informasi-informasi seperti tautan ke Google Form, tautan ke URL server kita ini, lalu juga boleh, tadi nomor peserta, CP3 14 karakter itu tadi ya. Sudah saya siapkan Pak Kevin, kalau perlu ditayangkan sekarang bisa kami tayangkan juga. Terima kasih Pak Dwi. Bagaimana, Pak, perlu ditayangkan sekarang Pak Kevin? Saya pikir boleh Pak, karena belum ada pertanyaan lagi dan kita sudah mendekati sedikit lagi gitu, kurang dari 10 menit, mendekati akhir dari pertemuan. Terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk foto begitu, bisa saat ini mengambil foto dari tayangan yang disampaikan Pak Dwi ini. URL website di atas, untuk memulai informasi, cari informasi bahan ada di situ. https://pptk-rpl.kemdikbud.go.id. Begitu ya. Mulai registrasi ada di situ. Lalu berikutnya untuk data yang kami perlukan, nomor handphone Bapak Ibu, supaya kita buatkan grup gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan di situ. Akan ada tim yang bersama kita juga saat ini akan menanggapi. Oke, Mas Dwi, ini ada Pak Heru Khairuddin ini. Di kolom pengusul masa kerja berarti terhitung dari 2019. Bapak ini bukan menghitung masa kerja, tetapi kami mengakomodasi selama 5 tahun terakhir ini, Bapak. Jadi bukan masa kerjanya terhitung ya pertama kali Bapak masuk begitu, tetapi di dalam RPL ini kami mencoba mengolah dokumen dari 5 tahun terakhir ini, Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu, saya pikir sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan melalui chat maupun mengacungkan tangan. Begitu ya? Ya. Saya pikir boleh kita cukupkan untuk saat ini. Sudah mendekati 10.15 juga, kurang dari 6 menit lagi. Ya, saya pikir seperti itu. Ya. Pak Agus, Pak Uuf, Pak Haryadi, Bu Iva, Pak Dwi, dan Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman dari seluruh perguruan tinggi baru begitu ya. Saya pikir kita cukupkan kesempatan BIMTEK kali ini bagi para peserta. Pak Dwi nanti mungkin ditampilkan terus nggak apa-apa ya Pak Dwi ya? Sampai beberapa saat begitu informasi tadi. Terima kasih, saya cukupkan seperti itu untuk kesempatan diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan dilanjutkan nanti, berikan kami waktu untuk menyusun grup ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Terima kasih, selamat siang. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah datang, bertanya, mencermati,
dan juga terutama kepada para tim kerja dan perwakilan dari Biro SDM dan teman-teman di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kevin, Bapak Ibu, ya semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Uf. Dari perguruan tinggi juga, teman-teman PTNB. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Persewaan, sound system, itu yang bergerak bidang catering, flooring, pembuatan bag. Koordinasi sebentar aja, Mas Uf, Pak Har. Ya. Belum keluar ya, kita 5 menit, 10 menit. Mbak Iva, koordinasi sebentar aja ya Mbak Iva ya. Izin pakai link ya Mas Kevin. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami ini. Jadi kita memang sedang dalam keadaan krisis. Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, industri, UMKM, mempersiapkan